Halo semuanya, apa kabar nih adik-adik? Sebelum berangkat sekolah pasti udah pada mandi kan? Ayo, siapa yang belum mandi? Harusnya udah pada mandi dong. Karena menjaga kebersihan itu sangat penting agar kita terhindar dari penyakit. Kakak juga mau mengingatkan, di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, adik-adik harus selalu menerapkan protokol kesehatannya, seperti memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan juga menjaga jarak. Adik-adik udah pada tahu belum kakak di sini mau apa? Pastinya belum kan? Jadi di sini kakak akan memberi sedikit informasi mengenai PHBS. Sebelumnya izinkan kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama kakak Elisa Rahmawati SKM. Kakak adalah penyuluh kesehatan masyarakat dari UPTD Puskesmas Hayaping. Sebelumnya adik-adik udah tahu belum apa itu PHBS? Atau pernah mendengar kata PHBS? Baik, akan kakak jelaskan apa itu PHBS. PHBS adalah perilaku atau kebiasaan sehat yang dilakukan oleh setiap siswa, guru, dan warga sekolah untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan, serta aktif menjaga lingkungan sehat di sekolah. Mengapa PHBS perlu dilakukan di sekolah? PHBS di sekolah diperlukan agar siswa, guru, dan warga sekolah terlindungi dari berbagai gangguan dan ancaman penyakit. Sekolah menjadi bersih dan sehat sehingga semangat dan prestasi belajar siswa meningkat. Karena kita sudah mengetahui pentingnya PHBS itu apa, selanjutnya kita akan membahas apa aja sih yang termasuk PHBS di sekolah. Yuk kita simak lebih lanjut penjelasan berikut. 8 indikator PHBS di sekolah. Pertama, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun dapat membersihkan kotoran dan membunuh kuman serta bakteri penyebab penyakit, diare, tipes, cacingan, dan lain-lain. Oleh karena itu, cucilah tanganmu sebelum dan sesudah makan, setelah buang air kecil dan buang air besar, dan setelah bermain atau berolahraga. Berikut ini 6 langkah cuci tangan yang baik dan benar. Basahi kedua tangan terlebih dahulu. Gunakan sabun secukupnya. Langkah pertama, ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Kedua, gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Ketiga, gosok sela-sela jari tangan. Keempat, gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Kelima, gosok dan putar ibu jari bergantian. Keenam, gosok memutar ujung jari tangan bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Indikator kedua, mengkonsumsi jajanan sehat di kantin sekolah. Jajanan sehat adalah jajanan yang bersih, aman, sehat, dan mengandung zat gizi seperti karbohidrat, protein, dan vitamin. Mengapa kita tidak boleh jajan sembarangan? Jajan sembarangan tidak aman karena kita tidak tahu apakah bahan yang digunakan seperti penyedap, pengawet, dan pewarna aman untuk kesehatan kita. Selain itu, bila jajan sembarangan, kita tidak dapat memastikan apakah jajanan tersebut bersih, bergizi, dan sehat. Indikator ketiga, membuang sampah di tempatnya. Sampah adalah sarang kuman dan bakteri penyakit. Membuang sampah di tempatnya dapat menghindari tubuh agar tidak tertular penyakit dan juga menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Buanglah sampah di tempatnya dan pisahkan sampah sesuai jenisnya. Organik untuk sampah yang dapat membusuk secara alami, dan anorganik untuk sampah yang tidak dapat membusuk secara alami. Indikator keempat yaitu olahraga rutin dan terukur di sekolah. Olahraga rutin bertujuan agar tubuh kita selalu bugar sehingga kita menjadi semangat untuk belajar. Selain itu, manfaat berolahraga secara teratur adalah berat badan menjadi terkendali, bentuk tubuh menjadi ideal dan proporsional, serta terhindar dari penyakit jantung, kanker, osteoporosis, dan lain-lain. Indikator kelima, memberantas jentik nyamuk di sekolah.
Pemberantasan jentik nyamuk di sekolah sangat diperlukan agar siswa terhindar dari berbagai penyakit yang ditularkan oleh nyamuk seperti demam berdarah, malaria, dan kaki gajah. Memberantas jentik nyamuk dapat dilakukan dengan cara 3M+, yaitu menguras tempat penampungan air sekurang-kurangnya seminggu sekali, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas, dan mencegah perkembangbiakan nyamuk. Indikator ke-6, tidak merokok di sekolah. Satu batang rokok mengandung 4.000 bahan kimia berbahaya. Merokok dapat menyebabkan kanker, penyakit jantung dan pembuluh darah, kelainan kehamilan, kerusakan gigi, dan kehilangan pendengaran. Banyak sekali bukan dampak buruknya? Jangan coba-coba merokok ya adik-adik. Selanjutnya, indikator yang ke-7, menggunakan jamban yang bersih dan sehat. Mengapa kita harus buang air kecil dan buang air besar di jamban? Hayo, ada yang tahu nggak? Jadi, buang air kecil dan buang air besar di jamban dilakukan untuk menjaga lingkungan agar selalu bersih, sehat, dan tidak berbau. Agar tidak mencemari sumber air yang ada di sekitarnya, dan agar tidak menimbulkan datangnya lalat atau serangga yang dapat menjadi penular penyakit seperti diare, kolera, disentri, tipes, dan lain-lain. Indikator ke-8, menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap 6 bulan sekali. Dengan mengamati berat badan dan tinggi badan dari waktu ke waktu, dapat diketahui pertumbuhan dan perkembangan siswa, serta status gizi baik, kurang, atau lebih. Demikian materi mengenai PHBS, semoga bermanfaat ya adik-adik. Mulai sekarang, yuk terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, demi kesehatan kita bersama.